Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sha'imin farhatu inda fitrahi wa farhatu inda liqa rabbih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkeinginan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan dengan apa dan siapapun dalam beribadah kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka atau berhari raya, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar pula Rasulullah dengan segala sabdanya. Yang pertama tadi surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, dan yang kedua tadi dalil kita adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pengurus Masjid Al-Abrar Pilataro beserta jajaran yang hadir, bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ucap ulama, jadi pandai, sudah bendang dalam nagari, kapai tampe kami batanyo, kapulang tampe kami babarito. Saya dua ibu-ibu kami bundok kandung, undong-undong ke Madinah, payung panjidek kami kasarugo, pemuda-pemudi, dan juga hadir anak-anak kita peserta pesantren Ramadan 1446 Hijriah. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa perjalanan Ramadan ini sudah mengantarkan kita pada malam yang keberapa? Ke-6 ke-7? Ke-6. Dalam malam yang ke-6 kok mudah-mudahan ini merupakan rangkaian ibadah yang bisa menghantarkan kita sebagaimana jaminan Rasulullah, maqama ramadhana imanan wa hisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Tadi awak diuji oleh hujan, namun masih bersemangat untuk datang kemari. Mudah-mudahan Allah golongkan awak itu sebagai hamba Allah yang mendapatkan pengampunan itu. Amin amin ya rabbal.
Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hujan kok bocalit apa-apa, ibu-ibu aku lai wajahnya ceria-ceria apa, lai wajah-wajah nan gembira, wajah-wajah nan sedang bersuka cita, wajah-wajah nan bercahaya, insya Allah besok menjadi penduduk sorga. Iya lah bergembira awak ini kok. Adik aku ya. Allah sudah babu, sudah membuku. Kamu yakin dia sudah membuku akan hati? Kok tadi siang mungkin lagi dekat akan lo, tapi yang di membuku, alhamdulillah awak gembira. Karena memang Bapak dan Ibu, kecil Rasulullah lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatan indal fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kedua kegembiraan. Pertama, gembira ketika dia berbuka atau ketika berhari raya. Jadi kegembiraan itu tidak bisa ditutup-tutup namanya. Sana hati waktu itu Rasulullah mengaturkan, kalau orang berpuasa ketika berbuka pasti sana hatinya. Tapi dan sana palabi-labihan babu. Sana palabi-labihan itu Ustaz. Banyak orang sana palabi-labihan itu babu. Alun dah yang keluar ke berbuka no. Ini lapai ke pasar. Nyobali cindua, nyobali kola, nyobali es, nyobali alai, onde-onde, nyobali pisang apui. Seluruh yang ada makanan yang di pasar kok rasokan nyobali, rasokan makan semuanya. Ada sih kok. Pak lalu lah kue lari wabukonya wabuknya tadi mukonya azan orang Allahu Akbar Allahu Akbar kecil Nabi kalau babuko itu gadang hati ayo sakadang gadangnya hati nyolapia sakwe kolak nyolapia ciduanya nyolapia es buah nyolapia terakhir bekonan nyolapia itu api pisang tahu dulu pisang bekola sesudah itu taparama duduk menyandang sehingga maghrib lewat isya lewat juga Allah tibo di siko one lah tibo dulu di siko nah napa masih taparanga kalau di rumah dicari dia one aduh dia apa kok tibo ke masih tiga nampak anaknya nyembang mari aduh jadi apa dah? Wah kalau dulu ke masjid udah sama Isya sementara tarawih kan wajib dulu ke masjid jadi dia apa kok biasa rajin jadi kasihan ke rumah kironya apanya semasih tak ramah weh tak kaji anak yang dicari dia mana nih anak apa ma pulang capek pulang capek cari lah apa ya tuh sebarangan yang mengari-ngari apa bantuan rumah balik nama pulang jadi pulang dengan aduh dia cari nama lidah apa bantuan gini bako jadi dia ada kita kiro api pisang sakit tadi masih tinggal di dalam kaparangan dek kagadangan nanti Bapak dan Ibu padahal babuko itu hanya sekedar melepas dahaga nggak ada orang kapur las masuk kapal itu nama Bapak dan Ibu kalau di pasuan beko pasti nggak banyak orang baku latih bola datang kemari
Tapi nang kaji ustaz ko sakare ustaz mengaji, sakare puluh buang buat belakang. Kan gua ada dia. Kecewa kaji ko dapet deh. Anggur datang bang kadang-kadang tapi lama-lama nak kedua tadi baru sadar dia tak tahu gitu. Ada sih kau nak kalau ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sandang hati dalam bab buku artinya memang kita nikmati dengan senikmat-nikmat, namun jangan sampai berbuka puasa itu menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka Rasulullah mengajarkan babuku awal tu cukup 3 butir korma jo minum dagu 3 dagu alah selesai sholat lagi langsung sholat maghrib dulu. Abi pulang sholat maghrib beko kok makanlah sapunya sekedarnya makan isi pari agar beko di sholat isya nggak ketinggal. Karena adolai perjuangan lebih berat. Sesudah sholat isya beko sholat tarawih. Kalau diisi padek-padek dulu, beko goyang-goyang, lamu-lamu lapayu nih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang yang berbahagia dalam puasa itu kata Rasulullah ketika hari raya. Ketika hari raya bagaimana Bapak dan Ibu? Sangat nanti bahagia. Tapi mohon maaf, jangan dulu kata Allah tadi bahagia waktu bahagia berlebih-lebihan. Saminggu menjelang puasa raya datang, Allah mulai sibuk. Sainggo masjid, musola mulai hilang. Hilangnya siapa? Hilang orang sholat berjamaah. Di mana? Di pasar. Di mana? Mabue? Ada skor. Bapak dan Ibu, padahal di akhir-akhir Ramadan 10 malam terakhir di akhir Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena apa? Karena ada satu malam yang dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah, bahwa malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa nama malamnya? Malam Lailatul, lebih baik dari 1000 bulan. Kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah mengingatkan Bapak dan Ibu, 10 malam terakhir setiap bilangan ganjil. Kalau 10 malam terakhir setiap bilangan ganjil, pasti saja tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Itu tempat-tempat kemungkinan turunnya malam Lailatul Qadar itu. Dan malam Lailatul Qadar itu kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikali-kalian 1000 bulan itu Bapak dan Ibu, dibagi 2 balik 1000 dibagi 2 balik kurang lebih 83 tahun 3 bulan 3 hari 3 jam 3 menit 3 detik. Kalau nak percaya cobalah bagi kalkulator. 1000 dibagi 2 balik bulan, beko muncul 83,333. Artinya apa? Bapak dan Ibu, kalau bersopo di awal malam Lailatul Qadar itu, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah beribadah selama 83 tahun lebih. Itu kita beribadah. Lain ada umur sampai 83 tahun mungkin bisa itu mau dihitung dek jari. Karena Rasulullah menggambarkan
umat Nabi Muhammad itu cuma antara 60 sampai 70 tahun. Pak Bu, dek kasibuk anak, kau gembiraan kasanangan hati menyambut hari rayu, tapi lupa dengan ada malam satu malam Lailatul Qadar. Itu nanda boleh gembira mulia, karena memang kegembiraan menyambut hari raya itu memang harus ada, karena itu hari kemenangan kita kembali kepada fitri, kepada kesucian tuh. Tapi bukan berarti gembira tanpa kontrol. Maksud Rasulullah menggambarkan itu bahwa kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa itu Rasul tutup dengan apa? Farhatu indah liqa'i rabbi. Kok kuncinya? Kegembiraan yang hakiki itu nanti akan kita dapatkan ketika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lainnya bersombong ya Allah Pak Bu. Ada nanya semua ini. Yo nak Pak Bu. Ingin Pak bersombong ya Allah. Pak Bu, ambo ambilkan perumpamaan. Masa jiwaku kabanyo acok dikunjungi oleh pejabat-pejabat. Patangko gubernur tiba kawan. Iya atau tidak? Senang tak hati bapak ibu bersombong di gubernur lo? Senang. Bahkan ingin bawa foto-foto selfie ria ini. Pak, foto sebentar. Senang, bahagia. Kenapa? Karena bertemu dengan orang nomor 1 di Sumatera. Apalagi yang selama ini kita taati, yang selama ini sami'na wa ata'na, kita tak dengar, kita taati, kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar suaranya. Tapi nanti Bapak dan Ibu di yaumil kiamat, orang yang berpuasa ini akan Allah temukan dengan dirinya di yaumil kiamat. Karena itu jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyo bakal muat, iyo. Jadilah jubah surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Akhirnya Allah dan Ibu. Faman kana yarju liqa'i rabbih fayamalu amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhirnya Allah. Barang siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka ada 2 syarat yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia beramal soleh. Dan yang kedua, dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun di saat dalam dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak dan Ibu? Orang yang berpuasa memang dijamin oleh Rasulullah akan menemui Allah nanti, bertemu dengan Allah di dalam surganya. Tapi ditambah lagi oleh Allah syarat untuk bisa bertemu itu bukan hanya sekedar berpuasa, tapi lebih dari itu apa? Beramal soleh. Amal soleh utama apa? Ibadah sholat. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sesungguhnya. Nana baca tadi, man qoma ramadhana imanan wa isabat ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Mendirikan. Kalau mendirikan berarti bukan hanya puasa yang dia kerjakan, tapi seluruh aspek yang akan menegakkan puasa itu dia kerjakan dengan semaksimal mungkin. Sholat terutama. Tapi mohon maaf Pak Bu, masih banyak saudara-saudara awak inyo puasa, sholat tidak. Inyo tahan hawa haus, hawa lapar kalau inyo dari pagi sampai
malam, padahal 2 balik jam. Sholat cuma paling lama Allah minta kali-kalian paling lama 5 waktu sehari semalam tuh kali-kali paling lama mungkin hanya 1 jam Bapak. Tapi terasa berat oleh dia. Dia tidak laksanakan itu. Padahal puasa lebih berat dia laksanakan. Pak, Bu, mohon maaf. Kok ada orang yang model itu? Itu sama jo orang berjalan di tengah labuan. Jalan di tengah labuan, baju rancak, model pokok pakai jas, pakai baju rancak, pakai dasi pulo, pakai mungkin sorban model pulo, pakai peci model pulo, tapi lupa langit sawah. Ba'a kira-kira ke Jawa? Hah? Lari aja. Ulang. Itulah perumpamaan sesungguhnya Bapak dan Ibu. Inyo puasa, inyo tahan hawa haus, hawa lapar dari siang sampai malam, tapi dia tidak sholat. Kata Rasulullah Pak, laisa min syami ilal ju' wal atas. Banyak umatku yang berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapatkan cuma hawa haus dan hawa lapar. Itu seorang lagi. Ini puasa tapi sholat, yang dia dapat cuma hawa haus hawa lapar, yang lainnya tidak. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bertemu dengan Allah bukan hanya sekedar menahan hawa haus dan hawa lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dalam rangka mendirikan Ramadan itu. Pertama, sholat jangan kita tinggalkan, puasa kita jaga dari hawa haus dan hawa lapar, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Contoh, jangan babunyian, jangan ngotang kesalahan orang. Kok ada orang yang mengecian awak segala macam, kok ada orang mengotang tetangga awak, kecian dulu, ada sedang puasa, beko lah sudah maghrib Pak. Ya udah itu loh Pak. Yang jelas, dirikan puasa dengan semaksimal mungkin, baca Quran, sholat tarawih, sholat witir, lengkapi semua ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan kegembiraan di akhirat kelak dapat kita peroleh dengan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jemaah Masjid Al-Abrar bila taronan hadir kini diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan dia di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Mungkin itu nada aku sampaikan Bapak dan Ibu sebagai buah renungan buat kita bersama dalam rangka meraih keutamaan Ramadan. Gembirakan diri kita ketika berbuka, gembirakan diri kita ketika berhari raya, tapi gembira bukan gembira yang berlebihan, karena ada kuncinya di akhir. Kita akan gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya perbanyak amal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dunia ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum